הזהות הדרוזי? דרוזי זה דת. אוקיי. דת, ויתרו את הנביא שלהם, ואנחנו אישה אחד, אלוהים אחד, אישה אחד, לא מתחתנים חוץ מהדרוזים, דרוזי מתחתן מי דרוזי. אוקיי. אבל מה זה הזהות שלכם? אתם ישראלים? אתם ערבים? לא, מה? אנחנו ערבים, מדברים ערבית גם, ואנחנו מפוזרים במזרח התיכון. רוב הדרוזים הם בסוריה, אחר כך לבנון, אחר כך ישראל, ויש קצת לא הרבה בירדן. אוקיי. כל הדרוזים במזרח התיכון זה כמעט איזה מיליון. אז אתם לא מוסלמים. אנחנו יצאנו מהשיעים. אוקיי. השורש שלנו אסלאם. אוקיי. השורש שלנו אבל אתם אסלאם. מוסלמים? לא. אוקיי. דרוזי זה דת. בסדר. זה דת מיוחד. ואתם פלסטינאים? לא. ואתם ערבים אמרתם? אני דרוזי סורי. אוקיי. אם אתה סורי, זה השאלה הבאה. אני סורי. כן. סבתא שלי דרוזיה ליבנונית. דודה שלי דרוזיה ישראלית. ויש לי משפחות בטורינטו ובאוקלהומה סיטי. Druze adalah kelompok etno-religius yang berada di daerah Timur Tengah, terutama di daerah Levan atau Bulan Sabit, di mana mereka tersebar di negara-negara seperti Israel, Syria, Lebanon, dan Jordania. Mereka menyebut diri mereka dengan sebutan Al-Muwahhidun, yang berarti orang-orang yang percaya kepada satu Tuhan. Bagi mereka, Yitro atau Nabi Syuaib adalah nenek moyang dan nabi yang paling utama. Walau saat ini Druze dianggap sebagai sebuah agama sendiri, awalnya agama ini berkembang dari agama Islam beraliran Syiah Ismaili. Hubungan mereka dengan Syiah Ismaili dapat kita lihat dari pengakuan mereka atas imam-imam Syiah aliran Ismaili dengan garis keturunan sebagai berikut. Ali ibn Abi Thalib yang adalah menantu Nabi Muhammad menjadi imam pertama kaum Syiah. Hasan dan Husain yang merupakan anak dari Imam Ali menjadi imam kedua dan ketiga kaum Syiah. Imam keempat adalah keturunan Imam Husain bernama Ali Zainal Abidin. Anak dari Ali Zainal Abidin adalah Muhammad Al-Baqir menjadi imam kelima. Kemudian anak dari Muhammad Al-Baqir, Ja'far Al-Shadiq menjadi imam keenam. Setelah Ja'far Al-Shadiq, gerakan Syiah pecah menjadi dua, yaitu Ismaili dan 12 imam. Imam-imam pada kelompok Ismaili Syiah adalah keturunan Imam Ismail yang merupakan anak tertua dari Imam Ja'far Al-Shadiq. Imam ketujuh setelah Imam Ja'far di dalam gerakan Ismaili adalah Muhammad ibn Ismail yang merupakan anak dari Imam Ismail atau cucu dari Imam Ja'far. Imam ke-8 Abdullah ibn Muhammad, Imam ke-9 Ahmad ibn Abdullah, Imam ke-10 Husain ibn Ahmad. Anak dari Imam Husain yang bernama Abu Muhammad Abdullah ibn Husain berhasil mendirikan kekhalifahan Fatimiyah dan menjadi imam ke-11 sekaligus khalifah pertama dari kekhalifahan Fatimiyah. Beliau lebih dikenal dengan nama Abu Muhammad Abdullah Al-Mahdi Billah. Imam ke-12 Al-Qaim, Imam ke-13 Al-Mansyur, Imam ke-14 Al-Mu'is, Imam ke-15 Al-Aziz. Anak dari Al-Aziz menjadi imam ke-16 sekaligus khalifah ke-6 dari kekhalifahan Fatimiyah, yaitu Al-Hakim. Pada masa Al-Hakim inilah agama Druze atau iman Druze mulai didakwahkan. Pada hari Kamis 30 Mei tahun 1017, saat mendekati maghrib, dimulailah apa yang disebut dengan dakwah tauhid yang dilakukan oleh seorang dai bernama Hamzah ibn Ali, didukung langsung oleh Khalifah Al-Hakim. Hamzah mengajarkan tauhid murni dengan penekanan kepada pendekatan batiniah atau esoterik daripada lahiriah atau eksoteris. Sama seperti kaum Sufi,
Drus mengutamakan zikir dan doa, serta meninggalkan ibadah-ibadah fisik, di mana bagi orang Drus, hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang tidak pernah terputus atau dapat dihalangi oleh kegiatan fisik. Dalam komunitas keagamaan, Drus terbagi menjadi dua kelas, yaitu Ukal atau orang bijaksana dan Jakhal atau orang yang sederhana. Ukal adalah ulama-ulama soleh yang mengetahui kebenaran agama dan mampu membaca serta menafsirkan tulisan-tulisan suci dan kitab suci. Sementara Juhal adalah jemaat atau umat pada umumnya yang menerima bimbingan dan pengajaran dari Ukal. Ibadah dan pengajaran dilakukan di khalwe atau di majelis, di mana mereka berkumpul untuk menerima ajaran dari Ukal atau untuk melakukan zikir dan doa. Kitab suci orang Drus selain Al-Quran adalah Rasail Al-Hikmah atau risalah-risalah kebijaksanaan. Terdiri dari 111 risalah atau surat dan disusun dalam 6 bagian. Tuhan dalam ajaran Drus adalah Sang Pencipta yang tidak dapat digambarkan dan dijelaskan dengan ciri-ciri atau sifat tertentu, karena Tuhan berada di luar pemahaman dan nalar manusia. Tuhan tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan dunia material, tetapi dunia material berasal dari Tuhan, atau dengan kata lain, Tuhan adalah sumber segala-galanya. Karena percaya kepada Tuhan yang transenden, maka orang Drus juga percaya pada konsep tajalli, di mana Tuhan memanifestasikan dirinya untuk menciptakan dunia material dan agar dapat dikenali di dunia material. Cahaya Tuhan memancarkan sinarnya ke dunia material, akan tetapi keduanya tidak bercampur atau melebur. Sama seperti seorang yang bercermin, dapat melihat bayangannya di cermin, tetapi dia bukan cermin dan tidak menyatu dengan cermin. Manifestasi Tuhan ini tergambar dalam 5 prinsip kosmik atau Al-Hudud Al-Hamsa yang terdiri dari akal atau pikiran universal, nafas atau jiwa universal, kalimah atau firman, as-sabik atau potensi, dan atali atau masa depan. Kelima hal tersebut menggambarkan bagaimana Tuhan bertajalli di dalam dunia material agar dapat menciptakan dan dapat dikenali oleh manusia. Berbeda dengan pandangan Syiah Ismaili pada umumnya, Drus percaya kepada reinkarnasi. Menurut kepercayaan Drus, semua jiwa manusia diciptakan pada saat yang sama, sehingga jumlahnya selalu sama. Selain itu, jumlah jiwa yang setia atau mukmin dan tidak beriman atau kafir juga ditentukan sejak awal penciptaan dan tidak pernah berubah. Hanya ketika seorang mukmin meninggal, maka seorang mukmin baru dapat lahir di dunia, dan demikian pula ketika seorang kafir meninggal, maka seorang kafir baru pun lahir. Inilah mengapa orang Drus tidak menerima orang yang pindah agama, karena menurut mereka semua sudah ditentukan jumlahnya sejak awal. Terkait dengan pandangan mereka terhadap reinkarnasi, maka orang Drus pun tidak mempercayai adanya kebangkitan, karena jiwa yang kekal tidak akan mati dalam pandangan mereka. Hari akhir atau kiamat bagi orang Drus adalah ketika jiwa mencapai kesempurnaannya, dan kebangkitan adalah saat tauhid menang dan reinkarnasi berakhir. Di antara tanda-tanda hari kiamat menurut kepercayaan Drus adalah dominasi umat Kristen dan Yahudi di atas bumi, pendudukan Palestina oleh orang-orang Yahudi, dan korupsi serta banyaknya muncul kepercayaan palsu. Orang Drus tidak mengakui adanya surga dan neraka dalam bentuk fisik. Mereka percaya bahwa surga adalah ketika seseorang mencapai tauhid, dan neraka adalah ketika seseorang masih politeis. Keyakinan Drus pada penafsiran metaforis atau esoterik membawa mereka pada pemahaman yang unik dan berbeda terhadap hukum-hukum Islam. Dalam beberapa bagian Rasail Al-Hikmah, kitab suci orang Drus, pendidikan spiritual dianggap jauh lebih penting daripada kewajiban-kewajiban agama secara fisik. Mereka percaya bahwa seorang yang dalam hidupnya mencari pengetahuan dan kebenaran ilahi telah dibebaskan dari kewajiban agama. Maka, jika di dalam kepercayaan Ismaili terdapat 7 prinsip akidah
yang terdiri dari wilayah, tauhid, sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad, maka di dalam kepercayaan Druze, 7 prinsip tersebut digantikan dengan 7 prinsip monoteistik. 7 prinsip tauhid di dalam agama Druze adalah: 1. Kejujuran dalam perkataan atau shadik al-lisan. 2. Saling melindungi saudara seiman atau hifz al-ikhwan. 3. Meninggalkan ibadah palsu dan tidak menyebarkan fitnah. 4. Memisahkan diri dari iblis dan kekuatan setan. 5. Menyembah Allah yang satu sepanjang waktu. 6. Pasrah dan berserah pada kehendak Allah. 7. Tunduk pada perintah Allah. Ketujuh, prinsip atau rukun iman Druze ini menggantikan posisi 7 rukun iman Ismaili. Al-Hakim memprioritaskan pendidikan kaum Ismaili dan para dai Fatimiyah dengan memberikan dukungan keuangan dan sumbangan untuk berbagai pertemuan studi atau majelis di kota Kairo. Pertemuan-pertemuan yang disebut dengan nama Majelis Al-Hikmah atau Majelis Pengetahuan ini, yang pada awalnya didedikasikan untuk pendalaman dan pengembangan ajaran spiritual Syiah Ismaili bagi para pemula, kemudian menjadi lebih berkembang dan dihadiri oleh berbagai kalangan. Hamzah bin Ali yang adalah pendakwa awal agama Druze sering mengadakan Majelis Al-Hikmah secara rahasia dan tertutup dan hanya diikuti oleh murid dan pengikutnya saja. Pada tahap ini terjadi perselisihan antara Hamzah bin Ali dan Muhammad ad-Darasi yang adalah salah seorang pengikut Hamzah. Perselisihan pendapat ini berawal dari adanya perbedaan pandangan tentang keyakinan bahwa Tuhan berinkarnasi dalam diri manusia, terutama pada Imam Ali dan keturunannya, termasuk Khalifah Al-Hakim bin Amrullah yang juga merupakan imam Syiah Ismaili. Sebelum Hamzah melakukan dakwah at-tauhid, ad-Darasi dan para pengikutnya secara terbuka menyatakan keyakinan mereka dan memanggil orang-orang untuk bergabung, yang berujung pada kerusuhan antara pengikut ad-Darasi dengan penganut Syiah Ismaili lainnya di kota Kairo, termasuk dengan Hamzah bin Ali dan pengikutnya. Ad-Darasi kemudian dianggap sesat baik oleh aliran Syiah Ismaili secara umum maupun oleh pengikut Hamzah bin Ali. Sayangnya karena Hamzah dan ad-Darasi awalnya dikenal di kalangan Syiah Ismaili sebagai guru dan murid dari kelompok Majelis Al-Hikmah yang sama, maka nama kelompok ad-Darasi yang dikenal sebagai Druze disematkan juga kepada kelompok Hamzah bin Ali. Sejarawan Arab yang berprofesi sebagai dokter dan beragama Kristen Melkite bernama Yahya ibn Said al-Antaki atau Yahya dari Antioquia yang hidup pada abad ke-11 adalah orang yang pertama-tama menggunakan nama Druze untuk menyebutkan kelompok sesat bentukan Muhammad ad-Darasi, bukan kelompok yang dipimpin oleh Hamzah bin Ali. Tetapi meskipun dalam buku-buku agama Druze ad-Darasi disebut sebagai orang biadab dan anak sapi yang berpikiran sempit, nama Druze masih digunakan untuk mengidentifikasi pengikut Hamzah dan ad-Darasi sampai saat ini. Perseteruan antara Hamzah dan ad-Darasi berakhir ketika Khalifah Al-Hakim yang lebih mendukung pandangan Hamzah menghukum mati ad-Darasi sebagai penyebar ajaran sesat dan memberikan kesempatan kepada Hamzah untuk memulai dakwah at-tauhid. Khalifah Al-Hakim digantikan oleh putranya yang baru berumur 16 tahun, Ali Al-Zahir, sebagai Khalifah ke-7 dan Imam Ismaili ke-17. Saudara perempuan Al-Hakim yang bernama Sid Al-Mulk kemudian memerintah sebagai wakil Khalifah Al-Zahir yang masih remaja itu. Gerakan Druze yang saat itu masih merupakan sekte atau aliran di dalam agama Islam Ismaili mengakui Al-Zahir sebagai khalifah tetapi bukan sebagai imam. Bagi Druze, imam mereka adalah Hamzah. Dan karena penolakan inilah pada tahun 1021 Sid Al-Mulk sebagai wakil khalifah memerintahkan pembasmian gerakan Druze yang saat itu dipimpin oleh Baha al-Din yang ditunjuk oleh Hamzah untuk menggantikannya. Selama 7 tahun berikutnya, orang Druze menghadapi penganiayaan ekstrim di bawah pemerintahan Khalifah Al-Zahir yang ingin menghapus keyakinan tersebut karena mereka menolak untuk mengakui sang khalifah sebagai imam mereka. Hal tersebut diperparah dengan adanya beberapa pengikut setia Muhammad al-Darasi yang masih hidup,
menyusup kembali ke komunitas Druze dan mulai membuat masalah dengan pemerintah. Hal ini mengakibatkan represi militer oleh pemerintah terhadap komunitas Druze, mulai dari Antioquia di daerah Asia sampai Alexandria di Afrika, di mana puluhan ribu orang Druze dibantai oleh tentara Fatimiyah. Masa-masa penganiayaan massal ini oleh orang Druze dikenal sebagai periode Minha, di mana korban tewas di kalangan Druze mencapai lebih dari 5.000 orang. Hal ini membuat orang-orang Druze mulai menyembunyikan kepercayaan mereka di kalangan umum dengan melakukan takyah atau penyangkalan agar dapat menghindari penangkapan dan pemaksaan untuk meninggalkan keyakinan mereka dan kembali pada ajaran Syiah Ismaili atau dibunuh. Pada tahun 1036, ketika Khalifah Al-Zahir meninggal, anaknya yang baru berumur 7 tahun menggantikan dirinya sebagai khalifah dengan gelar Al-Muntansir, dan pemerintahan dijalankan oleh ibu Al-Muntansir yaitu Sayyidah Rasad, di mana gerakan Druze yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Baha al-Din mulai hidup dengan tenang dan damai karena dapat menjalin hubungan baik dengan Sayyidah Rasad dan kemudian dengan Khalifah Al-Muntansir. Pada tahun 1043, Baha al-Din menyatakan bahwa sekte Druze tidak lagi menerima penganut baru, dan sejak saat itu dakwah dilarang dan Druze menjadi agama yang tertutup untuk orang luar.